Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menjalani hidup kita tentu memiliki penilaian terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Ada peristiwa-peristiwa yang kita sebut keadilan terjadi di sekitar kita, dan ada juga peristiwa-peristiwa yang jauh dari keadilan itu, yang kemudian menjadi pertanyaan adalah, adakah orang yang sungguh-sungguh adil, bebas dari subjektivitas penilaian diri sendiri? Tentu ketika kita berbicara tentang pribadi manusia, maka kita akan sulit menemukan ada pribadi yang bisa sangat adil di dalam hidupnya. Tetapi ketika kita mau melihat di dalam konteks hidup beriman kita, maka kita meyakini bahwa Tuhanlah sumber keadilan itu. Tuhanlah yang maha adil di dalam kehidupan ini. Dan justru karena itu menarik bahwa di dalam pergumulan Daud dalam kehidupannya, dia mau datang kepada Tuhan dan menyebut Tuhan sebagai hakim yang adil. Ketika dia menghadapi pergumulan di dalam kehidupan ini, Daud menyatakan kepada Tuhan sajalah dia mau berlindung. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku, dan lepaskanlah aku. Jadi bagi Daud, Tuhanlah sang sumber keadilan. Kepadanya dia bisa datang dan berpaling. Dia memohon perlindungan. Dan menarik ketika kita kemudian mengharapkan bahwa keadilan itu terjadi, banyak orang yang seringkali menuntut orang lain, tetapi lupa untuk melihat pada diri sendiri. Tetapi berbeda dengan Daud ketika dia meminta keadilan Tuhan, meminta perlindungan dari Tuhan, dia kemudian masuk di dalam refleksi diri, bahwa dirinya pun perlu berproses untuk keadilan itu. Di dalam ayatnya yang ke-9 dan ke-10, Daud mengatakan, Tuhan mengadili bangsa-bangsa, hakimilah aku Tuhan, apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas. Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Jadi di sini Daud berusaha secara proporsional menempatkan diri bahwa ketidakadilan bisa saja terjadi justru karena dirinya lah yang kurang bisa melihat situasi ini dengan lebih objektif. Dan justru karena itu dia mengusahakan apa yang bisa dia usahakan, yaitu ketika dia memiliki motif ketulusan hati. Apakah aku tulus ikhlas? Itu menjadi sebuah pertanyaan reflektif yang luar biasa. Dan bahkan di ayat berikutnya dia mengatakan, Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Jadi di sini Daud mau berusaha menempatkan diri secara proporsional di dalam melihat tantangan pergumulan kehidupan. Bahwa kalau sampai ada hal-hal yang kurang adil terjadi, bisa jadi sumbernya diri sendiri ataupun oleh orang lain. Dan justru karena itu dia ingin merasakan keadilan Tuhan itu dengan menjadi pribadi yang tulus ikhlas terlebih dahulu. Dan dengan demikian, maka ketika dia menghadapi penghakiman Tuhan, penilaian Tuhan, dia sudah mengusahakan bagian terbaik yang bisa diusahakan.
Dan pada akhirnya dia bisa berkata, aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi namanya Tuhan yang Maha Tinggi. Nah, dalam hal ini saya hendak mengajak Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ketika kita mau berbicara tentang keadilan di dalam kehidupan kita, sudahkah kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh menempatkan diri sebagai orang yang tulus ikhlas di dalam melakukan bagian kita? Sudahkah kita menguji hati kita sendiri untuk melakukan bagian terbaik yang bisa kita lakukan? Dan dengan demikian ketika kita berbicara tentang keadilan, maka kita sudah melakukan bagian terbaik yang bisa kita lakukan. Dan biarlah keadilan itu menjadi buah dari apa yang kita upayakan di dalam hidup ini, dan kita pun bisa mengusahakan hal-hal yang baik bagi sebanyak mungkin orang terkait dengan keadilan ini. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Amin.